Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan penjelasan terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Yaf'alu ma yasha'u wa huwa ghairu zalimin abadan. Allah Maha melakukan apa yang Allah inginkan dan Allah tidak akan pernah zalim selama-lamanya. Taqaddasa an kulli su'in wa hainin. Allah tersucikan dari semua bentuk keburukan dan kebinasaan. Wa tanazzaha an kulli aibin wa syainin. Dan Allah tersucikan dari semua aib dan sifat-sifat yang tercela. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, Wallahu yaf'alu ma yasha'u minal khairi wasyarri. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melakukan apa yang Allah inginkan, apakah itu berupa kebaikan atau berupa keburukan. Wan ni'mati wan niqmati. Baik ketika Allah memberikan nikmat kepada makhluknya atau memberikan niqmah, memberikan bencana kepada makhluknya. Dan semua yang Allah lakukan itu bukanlah kezaliman sama sekali. Wa huwa ghairu zalimin li ibadihi. Dan Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Li'annahu yada'ul asya'a fi mawadhi'iha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan segala perkara sesuai dan pas pada tempatnya. Fayada'u an-ni'mata wa taufiqa liman yata'ahhalu lidzalika. Allah berikan nikmat dan juga taufik kepada orang-orang yang memang layak untuk mendapatkannya. Wa yuharrimu min at-tawfiqi wa min at-ta'ati man la yastahiqu dzalika. Dan Allah menghalangi taufik dan menghalangi hambanya untuk melakukan ketaatan ketika memang hambanya tidak berhak, tidak layak untuk melakukannya. Wa huwa ghairu zalimin. Maka kalau demikian Allah tidak zalim. Maka perhatikan, semua takdir yang Allah takdirkan, semua ketetapan yang Allah tetapkan, dari sisi manusia ada baik dan buruk. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Namun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya baik. Karena Allah ketika menetapkan keburukan, Allah tetapkan karena si hamba ini melakukan sebab-sebab keburukan, sehingga dia layak untuk mendapatkan keburukan tersebut. Dan Allah tetapkan keburukan tersebut, di baliknya ada hikmah yang besar. Sehingga perbuatan Allah menetapkan keburukan itu baik dan bukan kezaliman sama sekali. Falyu'adzibul muti'a as-salihah. Allah tidak mungkin mengazab orang yang melakukan ketaatan yang saleh ketika dia tidak melakukan maksiat. Wala yuthibu al-'asiya 'ala ma'siyatihi. Dan tidak mungkin Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada ahli maksiat atas maksiat yang dia lakukan. Allah subhanahu al-kamilu fi dzatihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna pada zatnya. Wal kamilu fi asma'ihi wa sifatihi. Dan sempurna pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Wal kamilu fi af'alihi wa khalqihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga sempurna dalam semua perbuatannya dan dalam penciptaannya. Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, namun justru para hambalah yang akan ditanya. Ini merupakan kutipan dari ayat Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 23. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, wa kadzalika la yus'alu subhanahu amma yaf'alu. Demikian juga Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Kenapa kok Allah begini? Kenapa kok Allah begitu? Kenapa kok Allah tetapkan
Salat zuhur itu 4 rakaat. Kenapa kok wanita Allah wajibkan pakai jilbab, laki-laki tidak? Kenapa kok suami Allah jadikan sebagai pemimpin? Kenapa kok ada musim hujan, musim panas? Kenapa tidak hujan terus? Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Karena Allah Rabb semesta alam, semuanya milik Allah. Allah bebas melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dan juga li'anna kulla syai'in yaf'aluhu lihikmatin. Segala sesuatu yang Allah lakukan, itu Allah lakukan dengan hikmah. Ada hikmah di baliknya. Mawaqi'un mauqi'ahu, dan juga sudah sesuai dengan yang paling pas kadarnya. Sudah sesuai dengan yang seharusnya. Maka Allah tidak perlu lagi ditanya, karena sudah betul yang Allah lakukan semua. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang dipertanyakan adalah sesuatu yang mungkin benar, mungkin salah. Mungkin tepat, mungkin tidak tepat. Itulah yang perlu dipertanyakan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah lakukan sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan hikmah. Sehingga Allah tidak perlu dipertanyakan. Fa'ammal ibadu fayus'aluna. Adapun hamba, maka hamba itulah yang dipertanyakan. Yang akan ditanya nanti. Li'annahum yukhti'una. Karena terkadang mereka salah. Kadang benar, kadang salah. Bahkan banyak salahnya. Wa yad'una al-umura fi ghairi mawdi'iha. Dan hamba, kita manusia sering menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Fa fihi farqun bainal khaliqi wal makhluqi. Maka tentu ada perbedaan antara khaliq, antara Allah dengan makhluk. Allahu la yaqa'u fi af'alihi khalalun. Allah itu subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya tidak ada celah, tidak ada salah, tidak ada cacat. Ammal abdu fa'indahu dhulmun wa hasadun wa kiburun. Adapun hamba dalam perbuatan-perbuatannya ada kezaliman, ada hasad, ada kesombongan. Wa indahu umurun taqtadi annahu yukhti'u fi umurihi wa tasarrufatihi. Dan hamba itu banyak perkara-perkaranya yang terjadi kesalahan dalam urusan-urusannya dan dalam muamalah-muamalahnya. Maka hamba nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hamba dipertanyakan oleh hamba yang lain di dunia. Kita harus siap untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan kita, hatta bertanggung jawab di hadapan sesama manusia. Demikian juga kita akan dimintai pertanggungjawaban kita di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak seorang hamba mempertanyakan perbuatan Allah. Kenapakah Allah begini? Kenapakah Allah begitu? Padahal yang mungkin salah, yang bisa salah itu dia, si hamba ini. Tidak layak dia mempertanyakan zat yang maha sempurna yang tidak mungkin salah. Kemudian At-Tahawi mengatakan wa fi du'ail ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwati. Doanya orang yang hidup, demikian juga sedekahnya orang yang hidup untuk mayit, untuk orang yang sudah meninggal. Kedua amalan ini bermanfaat untuk mayit. Doanya orang yang hidup untuk mayit itu bermanfaat, akan memberikan pengaruh baik pada si mayit di alam kubur dan juga di akhirat. Demikian juga sedekah atas nama mayit, ini juga bermanfaat untuk si mayit. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, hadhihi mas'alatun fiqhiyatun. Ini masalah fikih. Walaha ta'alluqun bil aqidati, dan punya korelasi, punya kaitan dengan masalah akidah. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu." Kalau manusia meninggal, maka terputuslah amalannya. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, atau waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Perhatikan, berdasarkan hadis ini, maka wajib meyakini orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali, tidak bisa gentayangan, tidak bisa bangkit lagi. Karena kata Nabi, orang yang sudah mati inqata'a amaluhu, terputus amalannya.
tidak bisa beramal baik, demikian juga tidak bisa beramal buruk lagi. Maka tidak boleh meyakini adanya arwah gentayangan, mayat hidup, mayat bangkit dari kubur atau semisalnya. Ini bertentangan dengan akidah Islam. Dan kita Ahlussunnah meyakini adanya alam kubur, adanya nikmat dan azab kubur. Orang yang sudah mati maka mereka di alam kubur. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Fal abdu yanqati'u amaluhu bimautihi." Maka seorang hamba terputus amalannya dengan kematiannya. Illa ma tusabbibu fi baqaihi ba'da mautihi. Kecuali amalan-amalan yang akan terus mengalir setelah dia meninggal. Mithlus sadaqati al-jariyati. Contohnya sedekah jariyah. Jariyah artinya mengalir. Artinya sedekah jariyah itu adalah sedekah yang manfaatnya lama, manfaatnya langgeng. Kawaqfi masjidin aw madrasatin yadrusu fiha. Seperti mewakafkan masjid, mewakafkan tanah untuk masjid, mewakafkan bahan bangunan untuk masjid, mewakafkan karpet, sound system untuk masjid, atau wakaf sekolah, maksudnya sekolah yang belajar agama. Madama nafa'aha fa'ajruha yajri madama hadzal waqfu yantafi'u bihi. Selama apa yang diwakafkan tersebut terus memberikan manfaat, maka pahalanya terus mengalir selama apa yang diwakafkan tersebut memberikan manfaat. Au ilmin, yang kedua ilmu, bi ayyakuna qad darasal fiqha awil aqidata. Itu dengan seseorang mengajarkan fikih atau mengajarkan akidah. Wa sallallahu talamidhu, dan dia memiliki murid-murid. Fayajri alaihi ajru ta'limihi, maka akan mengalir untuknya pahala dari pengajarannya itu. Au allafa kutuban tanfa'un nasa, atau dia menulis kitab-kitab, buku-buku yang bermanfaat untuk manusia. Fayajri ajruhu, maka akan terus mengalir pahalanya selama bukunya bermanfaat. Wa hadza minal ilmi alladhi 'allamahu, karena itu termasuk ilmu yang dia ajarkan. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Bahwa tazawwaja min ajli ifafi nafsihi, seseorang dia menikah tujuannya untuk menjaga kehormatannya, untuk menjauhkan diri dari zina. Wa talaban lidurriyatis salihati, demikian juga dengan niat untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Faja'ahu waladun salihun, maka dari hasil pernikahannya dihasilkanlah anak yang saleh. Wa hadza mimma tusabbibu fihi, maka ini diantara yang menyebabkan dia mendapatkan pahala jariyah setelah meninggal. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna atyaba ma akaltum min kasbikum." Sebaik-baik yang kalian makan adalah hasil dari pekerjaan yang kalian lakukan, bukan dari minta-minta. Wa inna auladakum min kasbikum, dan sesungguhnya anak-anak kalian juga merupakan penghasilan kalian. Artinya anak-anak itu nanti akan menghasilkan pahala untuk orang tuanya. Selama anak itu soleh, selama orang tuanya senantiasa berusaha untuk mendidiknya dengan baik, mengajarnya ilmu agama dan mengajarkannya adab. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Fa in kana salihan yad'u lahu ba'da mautihi. Kalau anak itu soleh, maka dia akan mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Fa inna du'aahu yasilu ilaihi, maka doanya tersebut akan sampai kepada orang tuanya. Wa hadza min amalihi alladhi tusabbibu fihi fayanfa'uhu amalu ghairihi. Maka amalannya ini yang dia punya andil di sana untuk menghasilkan anak solehnya, ini akan memberikan manfaat kepada dia karena sebab amalan si anaknya. Maka ketika orang tua mendidik anaknya dengan baik, mengajarkan kepadanya akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, kemudian anak ini mengamalkan akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar tersebut, selama anak ini mengamalkannya, maka orang tuanya terus-menerus mendapatkan aliran pahala.
Adapun kalau si anak ini dia melakukan kebaikan bukan karena andil orang tuanya, tapi karena andil gurunya atau temannya atau ustadznya saja, sama sekali tidak ada andil orang tuanya, maka orang tuanya tidak mendapatkan aliran pahala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah ia usahakan. Wa ghairu hadhil mas'alati mahallul khilafi. Dan selain dua masalah di atas, apakah bisa dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal atau tidak, itu ada khilaf ulama. Adapun sedekah atas nama mayit, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, ini sepakat ulama. Ulama sepakat bahwasanya akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Sedangkan perkara yang lain seperti mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, mengirimkan pahala sholat, dan semisalnya ada khilaf di antara ulama. Qala subhanah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallaisa lil insani illa ma sa'a." Seorang tidak mendapatkan sesuatu balasan kecuali apa yang telah dia usahakan saja. Surat An-Najm ayat 39. Mantuqul ayati, zahir dari ayat ini mengatakan anna amal insani la yanfa'u ghairahu. Bahwasanya amalan seseorang tidak bisa ngasih manfaat untuk orang lain. Itu pada asalnya. Amalan orang yang hidup ya hanya bermanfaat untuk si orang yang hidup saja. Tidak bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Ini hukum asalnya. Illa ma tusabbibu fihi, kecuali apa-apa yang si orang meninggal ini punya andil di dalamnya. Dia yang menyebabkannya, dia yang usahakannya. Maka ketika dia sudah meninggal, itu bisa memberikan manfaat untuk dia. Demikian juga amalan-amalan yang memang ada dalilnya, bahwasanya itu bisa dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal, walaupun diamalkan oleh orang lain. Fa'akhadha ta'ifatun minal ulama'i bihadhil ayati, wa qala la yanfa'uhu illa amaluhu mutlaqan. Dan sekelompok ulama berdalil dengan ayat ini, dan mereka mengatakan bahwasanya tidak akan memberikan manfaat kepada mayit kecuali apa yang sudah dia amalkan sendiri. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara bi asya'a tanfa'u al-mayyita min amali ghairihi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada beberapa amalan yang diamalkan oleh orang yang hidup itu bisa bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Mithlud du'ai wal istighfari. Contohnya mendoakan orang yang sudah meninggal dan juga memohonkan ampunan, beristighfar untuk orang yang sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Artinya saudara-saudara kami yang sudah meninggal. Istighfar untuk orang yang sudah meninggal. Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan itu. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Mintalah ampunan untuk dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Surat Muhammad ayat 19. Hadza yashmalu al-amwata aydan. Ayat ini sifatnya umum, mencakup orang mukmin, laki-laki perempuan yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara al-muslimina idza dafanu akhahum ay yaqifu 'ala qabrihi wa yastaghfiru lahu wa yas'alu lahu at-tathbita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin ketika mereka menguburkan saudara mereka agar berdiri sejenak di samping kuburnya, kemudian mendoakan ampunan untuk dia dan mendoakan agar dia bisa kokoh dalam menjawab pertanyaan kubur, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud. Maka ini menunjukkan bolehnya beristighfar dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Wa kadzalika shadaqatu
tanfa'ul mayyita. Demikian juga sedekah atas nama mayit. Ini bermanfaat untuk mayit. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bi anna ummuhu matat. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kabarkan bahwasanya ibunya baru saja meninggal. Walau takallamat la sadaqat. Afa atasaddaqu anha? Dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, andaikan ibu saya masih bisa bicara, masih hidup, maka tentu hari ini dia akan sedekah. Apakah boleh saya bersedekah atas nama ibu saya yang sudah meninggal? Faqala na'am. Kata Rasulullah, boleh. Hadis sahih Bukhari Muslim. Maka ini menunjukkan sedekah atas nama mayit hukumnya boleh dan sampai pahalanya. Dan ini sepakat ulama, tidak ada khilafiyah. Kadzalikal hajju yanfa'u ghairahu. Demikian juga haji atas nama orang yang sudah meninggal. Badal haji. Kama ja'at bihi al-adillatu. Ini dibolehkan sebagaimana ada dalam banyak dalil. Kama fi hadithi Syubrumata. Sebagaimana dalam hadis Syubrumah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi berkata kepada orang yang menghajikan Syubrumah, haji an nafsika, thumma haji an Syubrumata. Ya fulan, hendaknya kamu berhaji untuk diri kamu sendiri, baru setelah itu kamu berhaji untuk Syubrumah. Orang yang membadalkan haji harus sudah haji dulu. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud. Makanya dalil bolehnya menghajikan orang lain, pahalanya sampai. Demikian juga dalil bolehnya mengumrohkan orang lain, badal umroh, dan pahalanya sampai. Hadza amalun lil ghairi yanfa'u al-mayyita. Maka ini beberapa amalan yang dilakukan oleh orang lain namun bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Kadzalika lima ja'at imra'atun tas'alu Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'anil haji an ummiha. Demikian juga ada seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum berhaji atas nama ibunya yang sudah meninggal. Annaha adrakatha faridatul haji wa lam tahujja. Bahwasanya ibunya sudah terkena kewajiban haji namun belum sempat berhaji kemudian meninggal. Afa hujju anha? Bolehkah saya hajikan beliau? Qala na'am. Haji an ummika. Kata Nabi, iya boleh, silakan kamu berhaji atas nama ibumu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Namun dibolehkannya badal haji atau badal umroh bagi orang yang sudah meninggal atau dia masih hidup namun sudah tidak memungkinkan lagi untuk berhaji atau berumroh. Adapun bagi orang yang masih hidup dan masih mampu, masih ada kemungkinan untuk mampu haji dan umroh, maka tidak boleh dibadalkan. Fatakunu hadhil asya'u ad-du'a'u wal istighfaru was sadaqatu wal hajj wal umratu takunu nafi'atan lil mayyiti min amali ghairihi. Maka amalan-amalan ini yaitu doa, istighfar, sedekah, haji, umroh atas nama mayit ini bermanfaat untuk mayit walaupun dilakukan oleh orang lain. Karena ada dalilnya. Fatakunu mukhassisatun lil ayati. Maka amalan-amalan ini menjadi pengecualian dari ayat wa laysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang hanya mendapatkan sesuatu atas apa yang diusahakan sendiri saja. Nah, jadi pada asalnya seseorang hanya mendapatkan ganjaran atas hasil usahanya sendiri. Kecuali dua. Kecuali kalau dia punya andil pada usaha atau amalan yang dilakukan oleh orang lain. Contoh tadi dia mendidik anak yang soleh, maka dia punya andil menjadikan anak ini soleh, sehingga ketika anak ini mengamalkan kebaikan dia dapat pahala. Yang kedua, amalan-amalan yang ada dalilnya. Yang ada dalilnya menunjukkan bahwasanya amalan ini bisa dikirimkan untuk orang lain, bisa dilakukan atas nama orang lain. Adapun selain dua ini, selain dua jenis amalan ini, maka tidak akan bisa memberikan manfaat untuk mayit atau untuk orang lain. Waqalat ta'ifatun fi hadha wa qalat yanfa'ul mayyita kullu syai'in min amali ghairihi.
ada sekelompok orang yang berbuat ghulu, melebihi batas dalam masalah ini. Yang mereka mengatakan semua amalan yang dilakukan oleh orang lain bisa dikirimkan kepada mayit, bisa bermanfaat buat mayit, apapun amalan itu. Wa yastajiruna al-muqri'ina wa yaqra'una lil mayyiti. Sehingga mereka menyewa para pembaca Al-Qur'an untuk membacakan Al-Qur'an untuk mayit, kemudian dibayar, disewa, ada tarifnya. Famithlu hadzal amali la yanfa'ul mayyita walal hayya. Maka amalan yang seperti ini tidak akan bisa memberikan manfaat untuk mayit maupun orang yang masih hidup. Li'anna al-qari'a akhadha 'ala qira'atihi ujratan. Karena para pembaca Quran itu mengambil upah dari bacaan Qurannya. Falaysa lahu thawabun, maka tidak ada pahalanya. Wa min nahiyatin tsaniyatin, dan sisi yang kedua, an hadzal amra mubtada'un. Ini amalan yang diada-adakan, amalan bid'ah. Laisa alaihi dalilun, tidak ada dalilnya. Subhanallah, law ja'ala al-ujrata allati yu'tiha al-muqri'a shadaqatan 'anil mayyiti sara tabi'an lisunnati wa yanfa'ul mayyita. Andaikan keluarga si mayit ini menjadikan upah yang dibayarkan kepada para pembaca Quran itu, upah tersebut disedekahkan atas nama mayit, bukan digunakan untuk nyewa pembaca Quran, namun disedekahkan ke masjid, disedekahkan ke pondok pesantren, disedekahkan ke lembaga-lembaga dakwah, maka sedekah tadi sudah kita bahas, boleh dan sampai pahalanya. Maka dia akan tabi'an lisunnati, ngikuti sunnah dan bermanfaat untuk mayit. Daripada digunakan untuk amalan bid'ah, bacakan Quran untuk mayit, lebih bagus disedekahkan saja. Fa'amma ala wajhil bid'ati fala yanfa'ul mayyita walal hayya. Adapun kalau disalurkan untuk amalan bid'ah, dana tersebut maka tidak akan manfaat untuk mayit maupun orang yang hidup. Wa hadza natijatu tarkis sunnati. Inilah akibat kalau dia meninggalkan sunnah Nabi. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.